Bab 9. Melarutkan keyakinan yang membatasi. Semua keyakinan adalah batasan yang dibayangkan. Guru saya, apa itu kepercayaan? Keyakinan hanyalah pemikiran yang kita pikirkan berulang kali, sampai kita mempercayainya. Semua keyakinan terbatas karena berasal dari pikiran. Mari kita lihat sebuah contoh, keyakinan yang mengatakan bahwa sesuatu itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pertama-tama kita mendengarnya dikatakan oleh orang lain, kemudian kita mulai memikirkannya sendiri. Setelah beberapa saat kita percaya itu benar, dan kemudian kita mulai melihat buktinya di dunia. Saat kita percaya itu benar, itu menjadi keyakinan yang tersimpan di pikiran bawah sadar kita, dan sejak saat itu keyakinan itu beroperasi sebagai program otomatis di alam bawah sadar kita, dan itu harus memproyeksikan dirinya di dunia dan terus membuktikan dirinya benar di hidup kita. Sebuah pikiran tidak berbahaya sampai kita mempercayainya. Byron Katie. Bukan apa yang ego katakan, tapi seberapa banyak yang diyakini. Moji. Keyakinan juga memunculkan pemikiran lain berdasarkan keyakinan, dan pemikiran itu bermain seperti rekaman. Dengan keyakinan, sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pikiran bawah sadar akan memainkan pemikiran seperti, ketika saya merasa bahagia ini, saya merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Manfaatkan itu, ini tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang buruk selalu mengikuti sesuatu yang baik. Saya merasa gugup karena hal-hal baik biasanya tidak terjadi pada saya. Jika sesuatu terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, Anda bisa bertaruh itu benar. Pikiran-pikiran ini mungkin akrab bagi Anda, yang membuktikan bahwa itu hanyalah rekaman dari pikiran dan tidak unik bagi Anda. Guru saya berkata, bayangkan jika Anda menjawab telepon dan ada rekaman di ujung telepon yang mengatakan, ini adalah pesan yang direkam. Transfer semua uang Anda ke rekening bank ini sekarang juga agar kami dapat menyimpannya dengan aman. Maukah kau melakukannya? Apakah Anda percaya rekaman itu? Tidak, tentu saja Anda tidak akan percaya. Tapi lalu mengapa percaya rekaman pikiran? Keyakinan Anda menyebabkan pengalaman Anda. Kami memproyeksikan pikiran dan keyakinan kami dan itu kembali kepada kami sebagai pengalaman kami. David Bingham. Anda harus mengalami apapun yang Anda yakini, jadi sangat penting apa keyakinan Anda. Keyakinan memiliki apa yang dapat digambarkan sebagai kekuatan atom, karena mereka akan terus-menerus memproyeksikan dirinya ke dalam hidup Anda dan menjadikan dirinya benar. Tidak masalah bahwa itu salah, jika Anda telah menanam keyakinan di alam bawah sadar itu akan membuahkan hasil. Misalnya, Anda tidak dapat memiliki keyakinan bahwa satu-satunya cara Anda dapat menerima lebih banyak uang adalah dengan bekerja lebih keras dan lebih lama, dan kemudian menerima rejeki nomplok dari berbagai tempat yang tidak pernah Anda duga. Keyakinan Anda mencegah uang masuk dari sumber lain. Ini adalah seberapa banyak kita membatasi diri kita melalui keyakinan kita. Ketika Anda memiliki keyakinan tentang seseorang, keadaan, atau situasi, Anda harus mengalaminya. Pikiran tidak memiliki kekuatan sendiri tanpa energi keyakinan Anda di belakangnya. Hanya ada satu penyebab ketidakbahagiaan, keyakinan salah yang Anda miliki di kepala Anda, keyakinan yang begitu tersebar luas, begitu umum dipegang, sehingga tidak pernah terpikir oleh Anda untuk mempertanyakannya. Anthony de Mello, S.J., dari The Way to Love. Ketidakbahagiaan hanya disebabkan oleh keyakinan yang salah tentang apa sebenarnya hidup itu. Peter Ziuban, dari Simply Notice. Kita juga bisa menjadi sangat terikat pada keyakinan kita, bahkan ketika keyakinan itu benar-benar membuat kita stres dan menderita dan memenjarakan kita dalam kesengsaraan. Keyakinan kita dapat membuat kita tetap miskin, membuat kita sakit, memenuhi kita dengan ketakutan, dan merusak atau menghancurkan hubungan kita. Mereka benar-benar bukan apa-apa untuk dihargai atau dipertahankan. Keadaan apapun yang muncul dalam hidup Anda saat ini dihasilkan oleh sistem kepercayaan Anda di pikiran bawah sadar Anda. Dengan mengubah keyakinan yang kita pegang, kita dapat mengubah pengalaman yang kita miliki. David Bingham. Banyak dari ide dan keyakinan kita tentang diri kita sendiri dan dunia yang begitu mendarah daging sehingga kita tidak menyadari bahwa itu adalah keyakinan dan mengambilnya, tanpa mempertanyakan, sebagai kebenaran mutlak. Rupert Spira, dari The Transparency of Things. Dari almarhum Dr. David R. Hawkins. Seringkali bermanfaat untuk melihat beberapa kepercayaan yang umum dipegang dan melepaskannya sejak awal seperti 1. Kita hanya pantas mendapatkan sesuatu melalui kerja keras, perjuangan, pengorbanan, dan usaha. 2. Penderitaan itu bermanfaat dan baik bagi kita. 3. Kami tidak mendapatkan apa-apa untuk apa-apa. 4. Hal-hal yang sangat sederhana tidak bernilai banyak. Dr. David R. Hawkins, dari Letting Go. Orang bijak agung mendorong kita untuk mempertanyakan segalanya. Melalui pertanyaan,
kita dapat menemukan keyakinan kita yang membatasi yang menutupi kebenaran tentang kita dan kebenaran di balik dunia. Tidak ada yang Anda yakini benar. Mengetahui ini adalah kebebasan. Byron Katie. Kami telah menimbun kepercayaan di alam bawah sadar kami sejak kami masih kecil dan mampu memahami sesuatu dari apa yang dikomunikasikan kepada kami oleh orang dewasa. Keyakinan terbentuk ketika kita menerima pemikiran tertentu sebagai kebenaran, apakah itu sesuatu yang kita baca atau dengar di televisi, atau ketika kita menerima ide yang orang lain katakan kepada kita. Dengan satu atau lain cara, semua kepercayaan kita berasal dari orang lain, baik dari orang tua, keluarga, teman, guru, atau masyarakat. Pada saat kita percaya apa yang orang lain katakan kepada kita, bingo, ke alam bawah sadar pergi kepercayaan, di mana itu akan bermain dalam hidup kita. Misalnya, jika seseorang percaya, saya kesulitan menurunkan berat badan dan mempertahankannya, keyakinan itu akan mencegah berat badan turun tidak peduli apa yang dilakukan orang tersebut. Seiring waktu, keyakinan menjadi lebih mengakar di alam bawah sadar saat kita menambahkan lebih banyak pemikiran ke dalamnya, seperti, pasti metabolisme saya yang membuat saya sangat sulit untuk menurunkan berat badan. Saya sudah mencoba banyak diet, tetapi sepertinya saya tidak bisa menurunkan berat badan. Butuh waktu lama bagi saya untuk menurunkan berat badan, dan dalam waktu singkat saya mengembalikannya. Kelebihan berat badan berjalan di keluarga saya. Pikiran bawah sadar menjalankan kita, membuat kita menjadi korban kebiasaan. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Berita baiknya adalah karena kepercayaan hanya terdiri dari pemikiran yang rapuh, mereka dapat dengan mudah dimusnahkan begitu Anda menyadarinya. Sementara keyakinan tetap tersimpan dalam pikiran bawah sadar, mereka akan secara otomatis terus bermain dalam hidup Anda. Tetapi saat Anda benar-benar menyadari salah satu keyakinan Anda, keyakinan itu dibongkar. Sama seperti ketika semua perasaan negatif dilepaskan, ketika semua keyakinan bawah sadar menjadi sadar, hasilnya adalah Anda tetap secara permanen sebagai kesadaran. Sebenarnya, ketika Anda membasmi yang satu, Anda secara bersamaan membasmi yang lain. Saya mengambil pendekatan dua arah, dan melepaskan keyakinan dan perasaan negatif kapanpun itu muncul. Mengungkap keyakinan Anda yang membatasi membawa Anda dengan cepat menuju kebahagiaan abadi dan kebebasan penuh. Dalam prosesnya, kehidupan duniawi Anda meningkat secara dramatis di setiap area, karena tidak lagi dibatasi oleh keyakinan. Jika ada sesuatu yang Anda pikir Anda tidak bisa lakukan atau miliki, itu adalah keyakinan yang membatasi. Bayangkan hidup Anda tanpa batasan. Melarutkan keyakinan. Anda melarutkan keyakinan dengan kesadaran, dengan menjadi sadar akan mereka. Saat Anda menyadari sebuah keyakinan tidak benar, sebagian besar runtuh dan hancur. Jika Anda terus membawa keyakinan itu ke dalam pikiran berpikir Anda, mengingatkan diri Anda sendiri bahwa itu hanya keyakinan dan tidak benar, di bawah pengawasan itu sisa keyakinan akan benar-benar larut. Ini adalah kekuatan kesadaran yang tak terbatas. Mungkin agak sulit untuk menemukan keyakinan Anda, karena alasan Anda percaya itu adalah kebenaran dan bukan keyakinan. Namun, begitu Anda menyadari suatu keyakinan, pembubaran dimulai, dan apa yang tersisa dari keyakinan itu akan runtuh melalui kesadaran yang berkelanjutan akan keyakinan itu. Anda bahkan dapat mencapai titik di mana Anda tidak dapat mengingat apa yang dulu Anda yakini, karena kepercayaan itu telah benar-benar lenyap. Keyakinan dan ingatan sama-sama terdiri dari pikiran, dan tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi jika suatu kepercayaan dihapus, semua pikiran yang melekat pada kepercayaan itu juga akan hilang, termasuk pikiran-pikiran yang membentuk ingatan itu. Serahkan semua yang Anda yakini. Anda harus, cepat atau lambat. Anda tidak dapat membawa sistem kepercayaan Anda saat Anda meninggal, jadi mengapa tidak menyerahkannya sekarang? Serahkan keyakinan Anda dari waktu ke waktu. Temukan kegembiraan hidup tanpa keterikatan pada sistem kepercayaan apapun. Keterikatan pada keyakinan seperti, kebahagiaan membutuhkan usaha, atau perlu menderita untuk menjadi bahagia, sangat dalam. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Setiap keyakinan yang Anda sadari dan akibatnya larut akan mendorong hidup Anda ke ketinggian kebebasan, kelimpahan, cahaya, dan kegembiraan yang tidak pernah Anda bayangkan. Keluarkan keyakinan itu, satu persatu, dan bebaskan diri Anda. Kesadaran tidak memiliki keyakinan apapun karena kesadaran mengetahui segalanya. Faktanya, sistem kepercayaan bukanlah apa-apa. Mereka cukup mudah untuk dilepaskan. Mereka hanya harimau kertas. Lebih baik membiarkan mereka pergi sekarang dan hidup bahagia selamanya. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Anda dapat memberikan instruksi kepada pikiran bawah sadar untuk menonjolkan keyakinan Anda, sehingga Anda dapat menjadi lebih sadar akan keyakinan tersebut.
Instruksikan alam bawah sadar Anda dengan kata-kata seperti ini, tunjukkan kepada saya keyakinan saya dengan jelas satu persatu, sehingga saya menjadi sadar akan setiap keyakinan itu. Kemudian tetap waspada sehingga Anda memperhatikannya ketika mereka muncul. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya percaya," atau "Saya tidak percaya," karena segera mengikuti kata-kata itu adalah sebuah keyakinan. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya pikir," atau "Saya tidak berpikir," karena kemungkinan besar apa yang akan terjadi selanjutnya juga akan mengungkapkan suatu keyakinan. Ketika Anda melihat bahwa sebuah keyakinan sebenarnya hanyalah sebuah cerita mental yang telah Anda beli, keyakinan itu tidak hanya larut tetapi juga membawa serta ribuan pikiran yang melekat pada keyakinan itu, yang semuanya telah terkubur di alam bawah sadar. Keyakinan tidak hanya dibuat dari pemikiran, mereka terus-menerus menarik ke dalam diri mereka pemikiran baru yang mendukung keyakinan tersebut, dan mereka akan terus mengumpulkan pemikiran selama kita mempertahankan keyakinan tersebut. Sebuah keyakinan dapat dipegang selama bertahun-tahun, puluhan tahun, atau seumur hidup, yang menjelaskan mengapa, dengan ribuan pikiran yang melekat pada satu keyakinan, begitu banyak dari kita merasa berat dan terbebani. Kita tidak menyadari bahwa keyakinan kitalah yang membuat hidup kita begitu berat, dan membuat kita merasa lebih tua, dan bahwa keyakinan kitalah yang menahan kita untuk memiliki kehidupan yang layak kita dapatkan. Bayangkan saja, misalnya, berapa banyak pemikiran yang akan Anda lekatkan pada keyakinan bahwa Anda hanyalah seseorang yang terpisah dari orang lain. Sekarang bayangkan rasa lega, ringan, dan lapang yang luar biasa yang akan Anda rasakan ketika keyakinan bahwa ukuran menghilang. Anda akan tahu perasaan untuk diri sendiri ketika Anda mengalaminya. Jadilah seperti pohon dan biarkan daun-daun yang mati jatuh. Rumi. Reaksi, keyakinan dalam penyamaran. Reaksi adalah keyakinan bawah sadar. Peter Ziuban, dari buku audio Simply Notice. Cara lain untuk mengungkapkan keyakinan adalah dengan menyadari reaksi Anda. Ketika kita bereaksi terhadap sesuatu, itu karena kita memiliki keyakinan yang terkubur dalam diri kita yang menyebabkan reaksi tersebut. Reaksi sebenarnya adalah keyakinan yang terselubung. Misalnya, kami menerima tagihan listrik kami, yang jauh lebih besar dari yang kami harapkan. Kami bereaksi negatif. Keyakinan yang menyebabkan reaksi adalah keyakinan akan kekurangan uang, tetapi seperti semua keyakinan, itu hanya benar dalam hidup kita karena kita mempercayainya. Yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat diri Anda bereaksi adalah menjadi sadar akan reaksi tersebut. Ketika Anda menyadari reaksinya, Anda mengeluarkan kekuatannya karena kesadaran Anda adalah kekuatan yang melarutkan setiap bagian negatif dan ketidakharmonisan. Ketika Anda bereaksi, Anda sedang mengidentifikasi. Ketika Anda bereaksi, Anda membuat sesuatu yang pribadi. Sebaliknya, perhatikan saja reaksinya. Guru saya, ingatlah bahwa pikiranlah yang bereaksi terhadap berbagai hal, bukan Anda. Ini adalah pikiran yang mengidentifikasi dengan hal-hal dan membuat hal-hal menjadi pribadi, karena itu datang dari perspektif seseorang. Ketika Anda menyadari reaksi Anda, dengan hanya memperhatikannya pada saat itu, Anda tidak hanya mengeluarkan kekuatan dari pikiran Anda untuk bereaksi, Anda juga mengekspos kepercayaan yang bersembunyi di balik reaksi tersebut, dan sekali terekspos itu akan bubar. Jika ada perilaku, kecenderungan atau kebiasaan yang ingin Anda bebaskan, perhatikan bahwa sudah ada kesadaran alami akan hal itu. Jika Anda benar-benar melihat ini, jika Anda mengamatinya dengan tidak terikat, Anda akan langsung merasa lepas dari genggamannya dan bebas dari identifikasi lebih lanjut dengannya. Ini sangat signifikan. Moji. Kesadaran melarutkan segala sesuatu yang tidak benar. Saat setiap keyakinan larut, satu persatu, Anda akan merasakan perbedaan dalam tubuh Anda akan merasa lebih ringan. Anda akan merasakan perbedaan dalam kesehatan mental Anda, kamu akan merasa lebih bahagia. Anda akan melihat perbedaan dalam hidup Anda akan menjadi benar-benar mudah dan ajaib. Apapun yang Anda butuhkan, apapun yang Anda inginkan, tampaknya akan jatuh begitu saja ke tangan Anda. Saya ingin berbagi bagian lain dari kisah Lester Levinson yang menakjubkan. Jika Anda ingat, Lester menjadi tercerahkan dalam 3 bulan dan pada saat yang sama menyembuhkan tubuhnya dari berbagai penyakit. Sebelum ini, Lester menderita penyakit jantung parah pada usia 40 tahun, dan dijatuhi hukuman mati oleh dokternya. Dokter berkata bahwa Lester bisa mati kapan saja, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lester pulang ke rumah, dan selama beberapa hari pertama ketakutan akan kematian. Kemudian dia memutuskan bahwa jika dia akan mati, dia setidaknya akan merenungkan kembali hidupnya dan mencari tahu mengapa dia jarang bahagia. Ini memulai proses di mana Lester menghilangkan setiap keyakinan dan menekan emosi negatif dalam tubuhnya hanya dalam 3 bulan.
Dengan semua kenegatifan hilang dari tubuhnya, kondisi jantung secara spontan teratasi dengan sendirinya, dan Lester hidup selama 40 tahun lagi dalam kesehatan yang sempurna dan kegembiraan yang berkelanjutan. Lebih penting lagi, dengan disingkirkannya semua keyakinan dan emosinya yang tertekan, Lester menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan sekarang Anda tahu bagaimana dia melakukannya. Ringkasan bab 9. 1. Keyakinan hanyalah pemikiran yang kita pikirkan berulang kali, sampai kita mempercayainya. Semua keyakinan terbatas karena berasal dari pikiran. 2. Keyakinan disimpan dalam pikiran bawah sadar kita di mana ia beroperasi sebagai program otomatis. 3. Keyakinan akan terus memproyeksikan diri ke dalam hidup Anda dan membuat diri mereka benar. 4. Keadaan apapun yang muncul dalam hidup Anda saat ini dihasilkan oleh sistem kepercayaan Anda. 5. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya percaya," atau "Saya tidak percaya," karena segera mengikuti kata-kata itu adalah sebuah keyakinan. 6. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya pikir," atau "Saya tidak berpikir," karena kemungkinan besar apa yang akan terjadi selanjutnya juga akan mengungkapkan suatu keyakinan. 7. Pertanyakan semuanya. Melalui pertanyaan, kita dapat menemukan keyakinan yang membatasi yang kita pegang yang mengaburkan kebenaran. 8. Sementara keyakinan tetap tersimpan dalam pikiran bawah sadar, mereka akan secara otomatis terus bermain dalam hidup Anda. Tetapi saat Anda menjadi benar-benar sadar akan kepercayaan yang Anda pegang, kepercayaan itu dibongkar. 9. Setiap keyakinan yang Anda sadari dan akibatnya larut akan mendorong hidup Anda ke ketinggian kebebasan, kelimpahan, cahaya, dan kegembiraan. 10. Anda dapat memberikan instruksi kepada pikiran bawah sadar untuk menonjolkan keyakinan Anda untuk Anda, sehingga Anda dapat menjadi lebih menyadarinya. Tunjukkan keyakinan saya dengan jelas satu persatu, sehingga saya menjadi sadar akan setiap keyakinan itu. 11. Ketika sebuah keyakinan bubar, ia juga membawa ribuan pikiran yang melekat pada keyakinan itu, yang juga telah terkubur dalam pikiran bawah sadar. 12. Kita tidak menyadari bahwa keyakinan kitalah yang membuat hidup kita begitu berat, dan membuat kita merasa lebih tua, dan bahwa keyakinan kitalah yang menahan kita untuk memiliki kehidupan yang layak kita dapatkan. 13. Untuk mengungkapkan keyakinan Anda, perhatikan reaksi Anda. Reaksi sebenarnya adalah keyakinan yang terselubung. 14 yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat diri Anda bereaksi adalah menjadi sadar akan reaksi tersebut. Ketika Anda menyadari reaksinya, Anda mengambil kekuatan darinya.